Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 15 Jakarta dari bidang ilmu hayati dengan saya Nala Sakti Ayuja Afidatul Zahro dan rekan saya Alisa Nadia, dan di sini kami akan memaparkan penelitian kami dengan judul transformasi limbah rumah tangga menjadi sabun cuci piring berbasis minyak jelantah dan kulit pisang kepok. Menurut data dari Sistem Informasi Persampahan Nasional pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan 65,7 juta ton sampah setiap tahunnya. 45,8% yang berasal dari limbah rumah tangga, dan limbah rumah tangga banyak menghasilkan limbah minyak jelantah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Traction Energy Asia pada tahun 2021 menyatakan sekitar 80% kota-kota besar di Indonesia masih belum bisa mengelola sampah atau mengelola limbah minyak jelantah dengan baik. Padahal minyak jelantah memiliki potensi sangat buruk bagi kesehatan maupun juga lingkungan. Untuk menjawab permasalahan ini, kami melakukan penelitian tentang minyak jelantah diubah atau menjadikan minyak jelantah sebagai sabun cuci piring antibakteri dengan penambahan ekstrak kulit pisang keplok. Hal ini sejalan dengan Ayu et al. Pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa kulit pisang keplok memiliki kandungan tannin dan juga flavonoid yang bisa menjadi agen antibakteri dan juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu pertama, melakukan proses pemurnian minyak jelantah dengan praktis dan juga efisien. Yang kedua, membuat sabun cuci piring dari hasil pemurnian minyak jelantah dan juga penambahan ekstrak kulit pisang keplok sebagai zat antibakteri secara teknis dan juga ekonomis. Yang ketiga, menentukan cara dan hasil analisis karakteristik dan kualitas dari produk sabun cair dan menguji keefektivitas sabun cair antibakteri pada penerapannya di piring kotor. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif dan juga statistik kualitatif dengan eksperimental laboratorium. Penelitian ini dilaksanakan di lab SMA Negeri 15 Jakarta Utara dengan kurun waktu dari bulan Juni hingga bulan Agustus tahun 2025. Kemudian pada alat-alat, kami membutuhkan alat-alat sebagai bahan pendukung kami. Yang pertama itu ada wadah botol, blender, gelas kimia, gelas ukur, pisau, corong kaca, kertas saring, batang pengaduk, pipet tetes, elemen, bunsen, cawan petri, wrap indikator universal, kertas lakmus, kertas cakram, dan juga jarum osek. Kemudian selain alat, kami juga membutuhkan bahan-bahan untuk digunakan seperti minyak jelantah, kulit pisang kepok, aquadest, lalu kemudian ada etanol dengan kadar 96%, KOH atau kalium hidroksida, pewarna makanan, nutrien agar dan juga bakteri E. coli. Kemudian, penelitian ini harus melalui 4 tahapan utama. Yang pertama adalah tahapan pembuatan ekstrak kulit pisang kepok atau dengan metode maserasi, yaitu kulit pisang kepok yang sudah dicuci dan dipotong, kemudian di blender dan direndam oleh etanol dengan kadar 96%. Kemudian didiamkan dan diendapkan selama 3 hari. Kemudian dapat disaring menggunakan kertas saring dan zat dari atau ekstrak dari zat antibakteri bisa digunakan. Kemudian tahap kedua adalah pemurnian minyak jelantah. Minyak jelantah tadi dipanaskan menggunakan kompor, kemudian dicampur dengan bleaching earth, kemudian diamkan selama 2-3 hari. Setelah disaring dengan kertas saring, minyak jelantah dapat yang tadinya keruh bisa menjadi jernih kembali. Kemudian tahap ketiga adalah tahap proses saponifikasi atau tahap pembuatan sabun. Minyak hasil pemurnian tadi dapat dicampur atau dilarutkan dengan KOH atau kalium hidroksida dan diaduk hingga mengental. Setelah itu ditambahkan zat antibakteri dari ekstrak kulit kepok tadi, ekstrak kulit pisang kepok, kemudian garam sebagai pengental, gliserin sebagai penstabilan tekstur dari sabun cuci piring nanti. Tahap terakhir adalah tahap pengujian kualitas dari sabun. Tahap pengujian ini harus dilakukan dalam beberapa aspek, mulai dari pH yang digunakan harus bisa memenuhi syarat SNI. Yang kedua adalah ketinggian busa yang harus diuji agar bisa melihat daya cuci dari sabun cuci piring nanti. Kemudian ada uji antibakteri menggunakan metode difusi cakram dengan bakteri E. coli. Kemudian pada tabel uji ketinggian busa menyatakan bahwa ketinggian busa yang diperoleh dari sabun cuci piring tersebut memiliki ukuran 3 hingga 4 cm. Angka ini masih termasuk ke dalam standar SNI yang mengatur ketinggian busa antara 1,3 hingga 22 cm. Melalui tabel uji antibakteri menyatakan bahwa semakin banyak ekstrak kulit pisang yang ditambah, yang diberikan, maka akan semakin luas zona hambat kepada E. coli. Sampel terbaik adalah sampel keempat yang memiliki zona hambat rata-rata adalah 1,04 cm. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dinas Tuti dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa kulit pisang memiliki senyawa antimikroba yang efektif untuk melawan bakteri. Dan hasil penelitian pada tabel pemurnian menyatakan bahwa benching earth lebih efektif dibanding kulit pisang dan juga karbon aktif. Minyak jelantah yang awalnya berwarna coklat berubah menjadi kuning pucat, yang menyatakan bahwa minyak jelantah tersebut masih layak untuk digunakan menjadi bahan baku pembuatan sabun. Kemudian,
pada uji pH pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai semua sampel sabun tersebut memiliki nilai pH sebesar 11 yang berarti bersifat basa namun masih memenuhi standar SNI yang berarti aman digunakan dan juga tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Dari keseluruhan data tersebut, sabun cuci piring yang dihasilkan memenuhi SNI karena memiliki pH yang sangat aman, busa stabil, dan juga dapat efektif untuk melawan bakteri. Produk ini sangat ramah lingkungan dan juga sangat ekonomis, serta dapat menjadi alternatif untuk pengolahan limbah rumah tangga menjadi suatu produk yang sangat bermanfaat. Kesimpulannya, Blanching Earth adalah adsorben yang sangat efektif untuk memurnikan minyak jelantah. Kemudian, penambahan ekstrak kulit pisang kepok terbukti akan menambah sifat antibakteri sabun terhadap E. coli. Kemudian, sabun cuci piring yang dihasilkan dapat memenuhi standar karena memiliki pH yang aman dan juga busa yang stabil dan dapat dipakai sehari-hari dengan aman. Secara keseluruhan, limbah rumah tangga seperti minyak jelantah dan juga kulit pisang dapat diubah menjadi sebuah produk yang sangat bermanfaat dan juga ramah lingkungan. Demikian pemaparan yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu hayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.